Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kami kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang pengelolaan media pembelajaran untuk anak usia dini. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Pramana Dava, NIM 037. Yang kedua, Nainul Munasibah Sausan, NIM 022. Yang ketiga, Sinta Safrina Hidayati dengan nomor NIM 068. Yang kemudian, Naimul Jannah dengan nomor NIM 108. Perencanaan media pembelajaran usia dini. Pengertian dari perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menetapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, misalnya peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan, yaitu intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Perencanaan media pembelajaran anak usia dini merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan. Apapun jenis kegiatannya, faktor perencanaan ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan yang akhirnya kurang berhasil atau bahkan mengalami kegagalan dan tidak mencapai hasil yang maksimal akibat tidak direncanakan dengan baik. Banyak ahli yang mengatakan bahwa perencanaan yang baik adalah 50% keberhasilan. Selanjutnya, pengadaan media pembelajaran. Pengadaan media pembelajaran merupakan kelanjutan dari langkah perencanaan. Langkah ini merupakan langkah guru atau pihak sekolah mewujudkan perencanaan media pembelajaran yang telah dibuat. Sebaik apapun perencanaan pembelajaran, apabila tidak diwujudkan dalam realisasikan dalam bentuk kegiatan selanjutnya, yaitu pengadaan, maka perencanaan tersebut hanyalah merupakan daftar keinginan atau dokumen tertulis saja. Pengadaan sumber belajar dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian ini merupakan suatu kegiatan pengadaan media pembelajaran melalui transaksi pembelian. Pengadaan media pembelajaran melalui cara ini tentu berimplikasi pada dana atau biaya yang dibutuhkan. Biasanya pihak sekolah atau lembaga penyelenggaraan PAUD telah memiliki rencana anggaran untuk pembelian berbagai jenis media. Misalnya saja seperti alat permainan untuk di dalam ruang kelas atau di luar kelas. Yang kedua, kegiatan penerimaan sumbangan atau hadiah. Kegiatan ini biasanya didapat dari instansi pemerintah, swasta, ataupun perorangan. Sumbangan atau bantuan yang diterima ada kalanya tanpa diminta terlebih dahulu. Namun ada juga yang dilakukan melalui permohonan dari pihak lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, yaitu seperti bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Kemudian juga bekerja sama ini tentunya membuahkan hasil yang lebih baik apabila kerjasama itu dilakukan secara terbuka, profesional, dan saling menguntungkan. Kerjasama ini bisa dalam bentuk pinjam-meminjam media pembelajaran yang dimiliki oleh lembaga yang berbeda. Yang keempat yaitu Pembuatan pengadaan media pembelajaran ini dapat dilakukan melalui pembuatan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Pembuatan sendiri oleh guru memiliki kelebihan dalam hal guru dapat menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jika guru akan membuat media pembelajaran secara mandiri, maka terlebih dahulu guru harus menganalisis program pembelajaran atau kurikulum yang akan digunakan, sehingga media yang dibuat sesuai dengan kebutuhan atau tingkat perkembangan anak. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran. Penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran di lembaga PAUD, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan, merupakan hal yang penting dilakukan oleh guru.
Hal tersebut dikarenakan penggunaan media pembelajaran tidak hanya dilakukan sekali, namun kegiatan belajar akan dilakukan secara terus-menerus atau berkali-kali. Untuk itu, dalam pelaksanaan pemeliharaan atau penyimpanan sumber belajar yang berada di dalam lembaga PAUD, dilakukan pemeliharaan yang berada di dalam kelas. Misalnya, guru atau wali kelas melaksanakan pemeliharaan secara baik. Untuk yang di luar ruangan atau di luar kelas, sebaiknya disimpan di dalam gudang. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan barang-barang tersebut. Jika pembelajaran itu atau alat-alat yang berada di dalam kelas, yaitu disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalnya seperti buku itu harus disimpan di dalam lemari atau tempat yang tidak terkena air hujan atau kebanjiran. Kemudian bahan-bahan yang terbuat dari kayu harus disimpan dengan rapi dan baik dan aman. Kemudian bahan yang terbuat dari plastik. Nah, bahan yang terbuat dari plastik ini sebaiknya disimpan di tempat yang tidak terkena panas, ataupun boneka tangan atau boneka apapun juga bisa disimpan. Namun penyimpanan tersebut harus diperhatikan agar tidak terkena debu dan kotor. Kemudian benda-benda yang ada di luar kelas, misalnya seperti perosotan, itu disimpan dengan baik. Kemudian juga harus perhatikan ketika ada banjir, benda-benda tersebut diusahakan ditempatkan yang tidak terkena banjir dan lain sebagainya. Untuk materi yang terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Perlunya penggunaan media pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran adalah dikaitkan dengan tugas yang diemban guru dalam kesehariannya, yaitu menyajikan pesan, membimbing, dan membina anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak dalam waktu yang telah ditetapkan dan relatif terbatas. Sementara itu, banyaknya media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru terkadang luput dari perhatiannya. Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah karena guru tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan berbagai media pembelajaran. Dengan pengetahuan tersebut, guru dapat memanfaatkan secara optimal media pembelajaran yang tersedia. Ia akan menggunakannya sendiri secara kreatif sehingga kegiatan belajar mengajar anak dapat berjalan dengan efektif. Untuk selanjutnya yaitu beberapa contoh penggunaan media pembelajaran dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Contoh yang pertama yaitu media cetak. Buku mutlak digunakan oleh guru sebagai sumber belajar. Beberapa kriteria yang sebaiknya menjadi dasar pertimbangan dalam menggunakan buku adalah kriteria isi, yang mencakup apakah buku ini relevan dengan kurikulum atau program yang berlaku. Urutan isi buku, isi dan kemampuan pengarang dan penerbit. Kebaruan buku tersebut. Yang kedua yaitu benda sebenarnya. Sejalan dengan pembelajaran anak usia dini, guru dapat menggunakan benda-benda sebenarnya sebagai media pembelajaran. Penggunaan media sebenarnya seperti pada saat guru menjelaskan tanaman, misalnya bunga. Guru harus dapat menggunakan secara tepat dan memanfaatkan benda-benda tersebut agar sebuah indera anak terstimulasi dengan baik. Misalnya saja anak dapat mengamati bunga yang sebenarnya mencium harum wangi bunga tersebut, lalu menyentuh mahkotanya, daun dan tangkai bunga. Dengan demikian, anak lebih memahami melalui pengalaman nyata dan lebih menyenangkan. Contoh yang ketiga yaitu barang bekas. Kreativitas guru dalam menggunakan barang bekas menjadi media pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran. Contohnya, botol bekas minuman kaleng dapat dikemas menjadi kaleng suara dengan bantuan kerikil untuk melatih seni musik
pembelajaran dan mengenalkan berbagai bunyi-bunyian kepada anak. Contoh yang terakhir yaitu model. Guru dapat menggunakan model hewan seperti motor-motoran, mobil-mobilan, becak, dan lain-lain untuk membantu memberikan gambaran alat angkutan kepada anak. Model ini cukup efektif digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada anak mengenai objek-objek tertentu yang ditampilkan dalam bentuk model aturan tiruan dari benda sebenarnya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya diskusi akan dilanjutkan ke WA Group. Dadah teman-teman.